Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nani Suryani dari kelas 4C reguler sore mau memaparkan resume materi farmakognosi yang sudah kita pelajari di semester 4. Resume materi farmakognosi terdiri dari pendahuluan, simplisia dan pembuatannya, jalur metabolit, karbohidrat, ekstraksi, minyak atsiri, alkaloid, senyawa fenol, flavonoid, tanin, saponin, dan propanoid. Yang pertama, saya akan membahas tentang pendahuluan farmakognosi. Farmakognosi adalah segala informasi yang berkaitan dengan obat yang berasal dari bahan alam, yaitu tumbuhan, hewan, mineral, dan mikroorganisme. Di sini ada beberapa pendapat dari para ahli. Menurut J. A. Smith, farmakognosi adalah cara pengenalan karakteristik obat yang berasal dari bahan alam, yang artinya farma itu obat, kognitif pengenalan. Menurut C. A. Seidler, farmakognosi adalah pengetahuan tentang obat-obatan alamiah. Farmakon yang berarti obat, gnosis yaitu pengetahuan. Kalau menurut Ganzinger pada tahun 1982, farmakognosi adalah farmakon yang berarti obat dan gignosko mendapat pengetahuan. Gnosi ada dua arti, yaitu arti luasnya pengetahuan mengenai sejarah, distribusi, kultivasi, pengumpulan seleksi, penyiapan, perdagangan, identifikasi, evaluasi, pengawetan, dan penggunaan bahan-bahan alam yang mempengaruhi kesehatan manusia. Untuk arti sempitnya, pengetahuan khusus mengenai cara-cara identifikasi dan evaluasi bahan obat. Sejarah singkat farmakognosi. Di Mesir ada Papyrus Ebers yang ditulis pada tahun 1550, merupakan dokumen yang ditulis di atas kertas terbuat dari Cyperus aquaticus. Papyrus Ebers merupakan buku pegangan medis yang mencakup semua macam penyakit dan termasuk empiris dan juga bentuk simbolik pengobatan. Papyrus Ebers diketemukan di makam pada tahun 1873. George Ebers membawa dokumen tersebut dan disimpan di Universitas Leipzig, Jerman. Pada zaman Yunani kuno, Pedanius Dioscorides, ahli farmakognosi, De Materia Medica abad pertama, yang berisikan tentang 600 obat yang berasal dari tumbuhan. Sejarah singkat farmakognosi di Arab ada Ibnu Sena atau Avicenna ya. Kanun Philtip, Canon of Medicine, norma pengobatan. Kalau di Cina, obat tradisional berdasarkan pada konsep yin dan yang. Shen Nong Bin Chao, The Drug Treatise of the Divine Contriaman, ditulis oleh Shen Nong. Ben Chao Gang Mu, Drug, ditulis oleh Li Xinqing abad ke-16. Informasi lengkap mengenai obat dan monografinya. Poin kedua, simplisia dan cara pembuatannya. Simplisia adalah bahan alamiah yang dipergunakan sebagai obat tradisional yang belum mengalami pengolahan apapun, kecuali dinyatakan lain, yaitu bahan yang telah dikeringkan. Simplisia adalah bahan alamiah berupa tanaman utuh, bagian tanaman atau eksudat tanaman yang digunakan sebagai obat dan belum mengalami pengolahan atau mengalami pengolahan secara sederhana serta belum merupakan zat murni kecuali dinyatakan lain berupa bahan yang telah dikeringkan. Simplisia terdiri dari simplisia nabati adalah simplisia berupa tumbuhan utuh, bagian tumbuhan atau eksudat tumbuhan. Simplisia hewani yaitu berupa hewan, bagian hewan yang masih belum berupa zat kimia murni. Simplisia mineral yaitu berasal dari bumi baik setelah diolah maupun belum, tidak berupa zat kimia murni. Eksudat tumbuhan adalah isi sel yang secara spontan keluar dari tumbuhan atau isi sel yang dengan cara tertentu dikeluarkan dari selnya, atau senyawa nabati lainnya yang dengan cara tertentu dipisahkan dari tumbuhannya dan belum berupa senyawa kimia murni. Definisi tanaman obat.
Tanaman atau bagian tanaman yang digunakan sebagai bahan obat tradisional atau jamu. Tanaman atau bagian tanaman yang digunakan sebagai bahan pemula, bahan obat atau obat prekursor. Tanaman atau bagian tanaman yang diekstraksi dan ekstrak tanaman tersebut digunakan sebagai obat. Di sini ada gambar contoh tanaman obat, yaitu Tinospora tuberculata atau bratawali dan Curcuma santorija atau temulawak. Tahapan pembuatan simplisia. Ada 8 tahapan dalam pembuatan simplisia. Yang pertama pengumpulan bahan baku, yang kedua sortasi basah, yang ketiga pencucian, yang keempat pengubahan bentuk, yang kelima pengeringan, yang keenam sortasi kering, 7 pengemasan, dan 8 penyimpanan. Contoh bahan simplisia, daun. Dari daun yaitu pegagan, contohnya ciri-ciri bentuk daun bulat dan berasal dari tanaman, merambat dengan batang lunak dan beruas. Khasiatnya untuk menghentikan pendarahan, meningkatkan fungsi syaraf memori, menghambat keloid, antibakteri, dan lain-lain. Yang berasal dari akar dan rimpang, contohnya kunyit. Ciri-ciri rimpang yang berbuku-buku, tidak beraturan, dan berwarna jingga kecoklatan pada bagian luar dengan daging buah jingga kekuning-kuningan. Khasiatnya menghentikan pendarahan, membantu mengobati lambung, dan lain-lain. Simplisia yang berasal dari bunga, contohnya kembang sepatu. Ciri-cirinya memiliki mahkota 5 helai dengan seludung yang tumbuh menjulang dan warnanya bermacam-macam. Ada merah, orange, putih, dan merah muda. Khasiatnya membantu meredakan demam, membantu penyembuhan batuk dan sariawan, dan lain-lain. Simplisia dari buah, contohnya belimbing wuluh. Ciri-cirinya berbentuk lonjong dengan permukaan halus berwarna hijau yang berubah menjadi kuning pucat ketika masak dan berasa sangat asam. Khasiatnya membantu menurunkan tekanan darah tinggi, mengobati sariawan, mengurangi sakit gigi, dan lain-lain. Dari kayu dan kulit kayu, di sini ada kayu manis. Ciri-cirinya kulit kayu berwarna coklat, beraroma kuat, dan berasa manis pedas. Khasiatnya untuk pengobatan radang sendi, perut kembung, dan lain-lain. Simplisia dari biji. Ini ada selasih. Ciri-cirinya biji berukuran kecil, berwarna hitam yang diselubungi oleh lapisan berwarna putih transparan. Khasiatnya mengurangi stres. Nah, sekarang bagaimana ciri simplisia yang baik? Ini ada beberapa kriteria simplisia yang baik. Yang pertama, kering, kadar air kurang dari 10%. Dengan ciri-ciri simplisia daun, bila diremas bergemerisik dan berubah menjadi serpihan. Jika simplisia bunga, bila diremas bergemerisik dan berubah menjadi serpihan atau mudah dipatahkan. Kalau simplisia buah dan rimpang, mudah dipatahkan saja. Yang kedua, tidak berjamur atau bulukan. Yang ketiga, berbau khas menyerupai bahan segarnya. Yang keempat, berasa khas menyerupai bahan segarnya. Standarisasi kontrol mutu simplisia. Acuannya yaitu Materia Medica Indonesia. Kebenaran jenis, identifikasi spesies tumbuhan, berdasarkan parameter makroskopik yaitu deskripsi morfologi simplisia. Parameter mikroskopik mencakup pengamatan terhadap penampang melintang simplisia atau bagian simplisia dan terhadap fragmen pengenal serbuk simplisia. Reaksi identifikasi, reaksi warna untuk memastikan identifikasi dan kemurnian simplisia terhadap irisan serbuk simplisia. Untuk kemurniannya, bebas dari kontaminasi kimia atau biologis, tidak selalu mungkin memperoleh simplisia sepenuhnya murni. Bahan asing yang tidak berbahaya dalam jumlah sangat kecil pada umumnya tidak merugikan. Nah, harus bebas dari serangga, fragmen hewan atau kotoran hewan, tidak boleh menyimpang bau dan warnanya, tidak boleh mengandung lendir dan cendawan atau menunjukkan tanda-tanda pengotoran lain, tidak boleh mengandung bahan lain yang beracun atau berbahaya. Untuk syarat baku simplisia, yang pertama kadar air tidak lebih dari 10%, angka lempeng total tidak lebih dari 10, angka kapang dan khamir tidak lebih dari 10, mikroba patogen harus negatif, aflatoksin tidak lebih dari 30 bagian per juta. Sari jamu diperbolehkan mengandung etanol tidak lebih dari 1%.
kadar metanolnya tidak lebih dari 0,1% dari kadar etanol. Yang ketiga, jalur pembentukan metabolit primer dan sekunder pada tumbuhan. Metabolisme, pengertian metabolisme sendiri adalah pertukaran zat antara suatu sel atau suatu organisme secara keseluruhan dengan zat antara suatu sel atau organisme secara keseluruhan dengan lingkungannya. Metabolisme dan metabolit primer. Metabolit primer pengertiannya yaitu hasil metabolisme yang umum ditemukan pada seluruh organisme. Fungsinya untuk menunjang pertumbuhan dan perkembangan organisme. Contoh di sini ada nukleotida, asam nukleat, asam amino, protein, karbohidrat, dan lipid. Metabolisme dan metabolit sekunder. Metabolisme sekunder, sintetis, metabolisme dan katabolisme senyawa endogen oleh protein khusus. Metabolit sekunder, hasil metabolisme di mana terdistribusi terbatas secara taksonomi, khususnya ditemukan pada tumbuhan, disintesis hanya pada kondisi tertentu, tidak jelas peranannya dalam proses kehidupan, ekspresi dari spesialisasi sel, baik yang dipicu oleh proses diferensiasi sel atau menggambarkan suatu bagian dari proses perkembangan tumbuhan. Biosintesis umumnya terbatas pada tahap perkembangan tertentu, contohnya alkaloid banyak terkandung dalam daun muda kopi dan atau sel tertentu. Sekian yang bisa saya sampaikan. Atas kesalahannya saya mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.